Yo, kembali lagi di Dongeng Hip Hop Dule. Yeah, I got the rings on my neck, yeah. I got the plans in my head, yeah. So if you're down with me, say hala. Ini bukan sekedar bunyi, juga bukan sebatas arti. Implementasi, saripati cerita berupa bukti. Tak perlu kau ragukan lagi produk tempaan BDG City. 20 tahun menapa kita sedetik berhenti. Bukan oleh buku, tapi oleh alam. Tetap ku dapat ilmu dengan berpikir dalam-dalam. Ku bukan orang yang mencelupkan jari lalu tenggelam. Aku yang meminum lautan hingga ku kenyang akan garam. What's my name, ya? G-U-L-E. BDG City. What's my name, yo? What's my name, yo? Say what? G-U-L-E. One and only. Yo, langsung aja kita lanjut dari episode yang sebelumnya. Di episode sebelumnya gue udah menjelaskan bahwa mengenai adanya gap antara generasi hip hop terdahulu, penggerak hip hop yang sebelumnya, dengan generasi yang baru yang sedang bergerak gitu. Sebenarnya gap ini lebih disebabkan oleh karena dua generasi ini tidak saling kenal. Gap ini sangat kecil terjadi di komunitas yang antar generasinya saling kenal. Di beberapa kota gue pernah ketemu di mana antara yang lebih dahulu, yang lebih tua sama adik-adik yang lebih mudanya, jika saling kenal, maka gap itu sangat kecil terjadi. Karena mereka masih berkomunikasi, mereka masih say hi, masih saling berkunjung, mungkin saling ketemu di satu event, sehingga silaturahmi itu nggak totally putus gitu. Masih ada silaturahmi, masih ada tegur sapa, sehingga tidak menutup kemungkinan bahwa terjalin persahabatan atau hubungan yang lebih erat antar generasi ini, walaupun berbeda usia, berbeda pengalaman, berbeda masa kejayaan istilahnya. Nah, yang gawatnya itu adalah jika gap terjadi dikarenakan dua generasi ini tidak saling kenal, plus ditambah lagi bumbu-bumbu gosip. Ini sering terjadi. Jadi gosip antara misalnya gini, gosip yang beredar di anak-anak yang lebih muda bahwa yang lebih tua tuh orang-orangnya nggak sih, orang-orangnya justru lebih galak misalnya, atau orang-orang tuanya hip hop banget gitu. Sementara mereka anak-anak baru ini dengan wawasan hip hop mereka yang masih cetek pasti cenderung menjauhi hal-hal seperti itu karena ya dengan berbagai alasan lah, nggak pengen kelihatan cupu, atau memang nggak pengen ribet, nggak pengen dibawa ngobrol yang berat-berat misalnya. Gosip-gosip seperti itu sering beredar. Belum lagi di kalangan orang-orang yang lebih tua bahwa anak-anak sekarang mah nggak ngerti apa-apa tentang hip hop misalnya. Udah cuekin aja, biarin aja mereka jalan sendiri, ngulik sendiri. Ya, nggak ada yang datang ke gua juga buat nanya-nanya gitu misalnya, sehingga gap itu malah semakin runcing, semakin memperlebar jarak antara dua generasi ini, sehingga benar-benar totally nggak ada silaturahmi, nggak ada tegur sapa. Bahkan kalau event, yang satu ngadain event, yang kelompok ini nggak dateng, kelompok ini ngadain event, kelompok ini nggak dateng gitu, sehingga kapan ketemunya? Kalau nggak say hi aja enggak, gimana mereka mau ngobrol, mau sharing, mau tukar pendapat, bahkan mau belajar, menyerap ilmu dari yang lebih tahu. Bahkan sebenarnya gini loh, nggak selalu yang lebih tua itu lebih tahu. Tergantung apa dulu pengetahuannya gitu. Anak-anak baru tuh lebih tahu tentang tren yang terjadi sekarang.
orang tua pasti udah nggak peduli. Yang lebih tua pasti udah nggak peduli tentang tren, apa yang lagi ngetop, apa yang lagi ngetren, apa yang lagi keren, bodo amat gitu. Sehingga jangan dikira anak-anak baru ini juga nggak bisa memberi masukan bagi mereka-mereka yang lebih tua gitu. Di situ butuh komunikasi, butuh jembatan, butuh interaksi, sehingga bisa saling tukar informasi. Yang tua bisa lebih tahu hip hop sekarang berkembangnya kayak gini ya. Nah, yang lebih muda bisa tahu, oh dulu hip hop tuh kayak gitu ya. Sehingga masing-masing bisa mengisi kekosongan masing-masing. Begitu. Nah, khusus satu episode ini gua mau mendescribe apa itu, bagaimana itu orang-orang generasi hip hop yang lebih terdahulu, baik mungkin pemikirannya, pembawaannya, sifatnya. Dan gue juga pengen describe anak-anak baru itu seperti apa. Dan perlu digarisbawahi bahwa ini cuman berdasarkan pengamatan gue pribadi, pengamatan langsung, ketemu orang langsung, dan gue menyimpulkan. Jadi gue harap dari perbandingan ini gue buka kartu masing-masing, sehingga masing-masing bisa mengetahui bahwa oh ternyata si itu tuh seperti itu ya, nggak seperti yang dia pikir selama ini misalnya. Sehingga ini juga bisa mendekatkan gap tadi, yang tadinya mungkin jauh, mungkin agak, kalau saling mengerti satu sama lain, maka gap itu bakal insya Allah lebih mengecil istilahnya. Nah, mari kita bahas satu-satu. Dari berdasarkan pengamatan mengenai pelaku-pelaku hip hop yang udah lebih terdahulu. Gue nggak pengen pakai kata senior di sini karena gue sendiri menolak istilah senioritas atau junioritas dalam hip hop, itu nggak ada menurut gue ya. Nggak tahu kalau Mas Anang. Jadi buat orang-orang yang lebih terdahulu, yang lebih dahulu, yang udah lebih dulu mengerjakan hip hop, yang mungkin sekarang udah lebih fokus ke hal-hal lain dalam hidupnya gitu, yang udah nggak konsen, nggak fokus lagi di hip hop misalnya ya. Untuk orang-orang yang seperti ini nih, biasanya mereka pasti lebih susah ditemui buat anak-anak baru ya. Jadi misalnya ada anak baru yang pengen ketemu, oh si abang itu dia udah lebih dulu hip hopnya dari gua, tapi susah banget ketemunya. Itu wajar, karena kita bisa lihat dia udah lebih tua. Kewajiban-kewajibannya, tanggung jawabnya, fokusnya, konsentrasi hidupnya tuh udah nggak sama dengan kalian-kalian yang lebih muda ini gitu. Sehingga itu bisa dimaklumi. Kalau misalnya lo ajak ketemuannya nongkrong di coffee shop mana, wajar aja kalau dia nolak. Karena dia mungkin udah nggak menganggap nongkrong itu sesuatu yang dibutuhkan lagi. Nongkrong itu bukan sesuatu yang penting lagi buat dia gitu. Sehingga emang wajar kalau susah ditemuin. Nah, dia punya keluarga, dia punya pekerjaan, dia punya jadwal yang harus dia jaga, dia punya fokus yang harus dia jaga. Sehingga taraf hidup dan pola aktivitas antara kalian yang muda-muda sama yang mereka yang udah lebih tua ini pasti beda. Sehingga untuk ketemu itu pasti butuh penyesuaian. Bahasanya paling gampang adalah yang muda ngikut yang tua, karena yang tua pasti mau. Yang muda pasti punya waktu buat ngikutin yang tua. Simpel kan? Misalnya yang tua ternyata dia kerja di bengkel, ya udah lu tongkrongin aja di bengkelnya, aja ngobrol. Pas dia lagi santai misalnya di sela-sela jeda pekerjaannya, suguhin kopi, aja ngobrol. Bang, menurut waktu abang, zaman abang hip hopnya gimana misalnya? Simple tuh. Tapi kalau lu ajakin ngopi di coffee shop, gue berani jamin dia gak bakal keluar dari bengkelnya, karena dia punya banyak kerjaan di bengkel. Ngapain dia nongkrong sama lu di coffee shop seakan-akan dia gak punya kerjaan gitu. Iya kan? Itu satu. Kedua, yang jelas, apapun itu, mau seoon-oonnya, si yang lebih tua ini pasti lebih punya knowledge, lebih punya wawasan, dan pasti lebih punya pengalaman dibanding kalian-kalian yang masih muda. Itu udah hampir bisa dipastikan. Sehingga
disinilah sesuatu yang kalian butuhkan untuk menjalin komunikasi dengan mereka. Inilah hal pentingnya, dimana kenapa kalian harus menjalin komunikasi, menjalin silaturahmi, sering ngobrol, berteman baik, jaga hubungan baik. Karena dari sini kalian bakal dapat knowledge, dapat sharing pengalaman. Orang bijak tuh ngomong, guru yang terbaik itu adalah pengalaman, tapi yang paling baik itu adalah pengalaman orang. Jadi kalau kita nggak perlu ngalaminnya langsung, belajarlah dari orang yang udah pernah ngalamin. Sehingga kita nggak perlu ngalamin, kita udah langsung dapat kunci jawabannya. Misalnya, itu sebagai perumpamaan ya. Sehingga, nah, ini titik dimana gua menekankan bahwa yang lebih muda harus ketemu dengan yang lebih tua. Karena ya inilah dia, dimana kalian membutuhkan knowledge itu, gitu. Nah, disamperin lah istilahnya. Kalian lebih muda, kalian lebih punya banyak energi, kalian lebih punya banyak waktu luang, kalian lebih punya banyak so much lah ketimbang yang lebih tua ini. Jadi wajar kalau kalian nyamperin. Toh yang lebih membutuhkan juga adalah kalian. Kalian butuh ilmunya, kalian butuh sharing pengalamannya, kalian butuh trik-triknya. Kenapa nggak kalian yang nyamperin? Itu satu ya. Nah, dan satu rahasia mengenai orang-orang tua ini. Gue ngomongnya orang-orang tua ya, nggak apa-apa, gue juga tua. Nah, satu rahasia yang perlu kalian ketahui adalah selama mereka anak hip hop, walaupun mereka udah tua, mereka udah nggak bisa menjalankan hip hopnya lagi kayak dulu. Apapun itu keadaannya, mereka tetap pasti akan senang kalau ada orang yang lebih muda datengin mereka, menanyakan mengenai apa itu hip hop, bagaimana mereka menjalankan hip hop seperti dulu, dan berniat untuk melanjutkan apa yang mereka udah mulai. Mereka pasti senang. Karena kebanyakan mereka pun berhenti nongkrongin hip hop bukan karena kemauan, tapi mungkin karena keadaan, bisa jadi. Masih ada mimpi-mimpi yang mungkin mereka belum tercapai. Dan ketika ada orang yang datang pengen catching up, pengen menyusul poin di mana terakhir mereka berhenti dan mungkin melanjutkan, sehingga mereka bisa merasakan, melihat bahwa mimpi mereka yang gak tercapai dulu itu bisa tercapai oleh orang lain. Mereka pasti bantu. Itu pasti. Selama nih anak barunya juga niatnya bener. Enggak hip hop cuman sekedar hip hop misalnya ya. Anak baru ini pemikiran mengenai hip hop yang ada di anak baru dengan yang ada di orang-orang tua, orang-orang lama ini memang berbeda pasti. Wong keadaannya juga berbeda. Perkembangan hip hop juga sekian puluh tahun juga udah berbeda, menghasilkan produk-produk yang berbeda lagi, pemikiran-pemikiran yang berbeda lagi, belum lagi industri yang mengacaukan segalanya gitu misalnya. Pasti berbeda. Tapi apapun itu, selama kalian sama-sama ngulik hip hop, pasti ketemu ada yang samanya. Nggak mungkin nggak. Pasti ada ketemu samanya. Nah, kalian cari kesamaan itu, cari kesamaan itu. Berangkatlah dari persamaan itu. Jangan berangkat dari perbedaan. Ya kan? Nah, satu hal lagi. Itu rahasia terbesar dari orang-orang tua ini ya. Mereka pasti senang kalau ada anak baru yang pengen ngulik hip hop. Itu pasti. Cuman tetap orang tua, yang namanya orang tua, mereka nggak punya banyak waktu, mereka nggak punya banyak fokus. Mereka buat hip hop ya, mereka udah nggak punya banyak waktu luang lagi buat dihabiskan. Sehingga kalian yang harus nyamperin. Dan kalau ketemu biasanya nih yang senior-senior ini, yang lebih-lebih tua ini suka ngetes nih.
suka ngetesnya macam-macam. Mulai dari nanya-nanya, ya kan, nanya-nanya, lu sukanya siapa, lu dengerinnya siapa, misalnya. Sampai mulai nanya-nanya yang lebih fundamental, misalnya, lu hip hop lu gombrang atau enggak? Nah, misalnya kayak gitu. Atau lu pakai snapback kenapa? Kenapa sih lu suka pakai snapback? Misalnya. Atau apapun lah, pertanyaan-pertanyaan yang sedikit bernada seperti jebakan Batman ya. Padahal sebenarnya itu cuman media mereka untuk mencari apa yang masih sama, apa yang udah berbeda, sejauh apa perbedaannya. Itu cuman pertanyaan-pertanyaan itu cuman dipakai untuk mendapatkan parameter itu, mendapatkan ukuran sejauh apa pemahaman gue tentang hip hop dengan orang ini, sejauh apa pengetahuan gue tentang tren apa yang sedang ngetren sekarang dengan apa yang mereka lakukan sekarang. Cuman itu aja sebenarnya. Jadi sebenarnya nggak ada niat jahat di balik pertanyaan-pertanyaan itu. Jadi kalau lu ketemu orang yang lebih senior dalam hip hop, terus lu ditanya-tanya, jangan takut, jawab aja, just be yourself. Kalau lu nggak tahu, bilang nggak tahu, wajar. Nggak semuanya lu harus tahu kan, iya nggak? Jadi ya kalau ditanya lu jawab sejujurnya aja. Wah kalau itu gua nggak tahu bang, serius gua nggak tahu, itu apa bang? Cari pengetahuan dari dia justru. Minta pendapat dia mengenai apa yang dia tanyakan itu. Kayak gitu kan lebih bagus. Justru untuk itulah kalian ketemu dia kan, untuk nambah pengetahuan. Nah, satu lagi, yang lebih-lebih tua ini, yang lebih-lebih senior ini, biasanya di mata junior dipandangnya, orang itu sombong ih, atau dia mah tertutup, nggak bakal ngomong sama lu gitu. Itu sebenarnya bukan karena memang orangnya seperti itu ya, itu bukan tipikal, tapi karena memang kalian nggak kenal. Kalau lu ketemu orang nggak kenal, emang lu mau gitu ngobrol belak-belakan? Enggak kan? Makanya harus dideketin, harus di-approach, harus diajak ngobrol dulu pelan-pelan. Perkenalkan diri kalian, perkenalkan, kasih tahu niat kalian ketemu dia tuh buat apa gitu, sehingga biar dia yang bereaksi mengenai hal itu kan. Selama dia anak hip hop, dia tahu apa itu hip hop, ketemu anak hip hop lainnya, gue rasa nggak bakal ada permusuhan, kecuali ada yang memulai ya gitu. Jadi ya samperin aja, kayak sewajarnya lu nyamperin orang yang lebih tua, ya dengan sopan santun, ya kan, dengan attitude yang baik, tutur kata yang sopan. Itu kan emang udah bagian dari budaya Indonesia. Itu emang udah seharusnya lu lakuin. Jangan mentang-mentang lu hip hop, misalnya lu gangsta atau lu swag, terus lu songong depan orang, nggak juga kan. Sementara lu butuh orang itu, nggak juga kan gitu. Be yourself, lu orang Indonesia, berbudayalah seperti orang Indonesia, walaupun lu anak hip hop. Gitu, oke? Nah, itu sedikit mengenai orang-orang tua ini. Di episode berikutnya, gue bakal bahas mengenai anak-anak muda ini, generasi-generasi sekarang ini, berdasarkan pengamatan gue. Tetap di sini, bareng gue Dule, di Dongeng Hip Hop Dule.